Karena manusia ini kan diturunkan Allah ke bumi ini tujuannya dua. Yang pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Dua ini tugas kita. Karena dulu waktu Allah bertanyakan kepada para arwah, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna, benar ya Allah kau Tuhan kami. Nah setelah itu Allah tawarkan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh, saya ingin tawarkan sebuah amanah penting kepada kalian. Semuanya menolak, mulai dari malaikat menolak, bumi, langit, bulan, bintang, surga, neraka, semua nolak semua. Ya. Takut akan terabaikan. Wa hamalaha insan, lalu makhluk yang bernama manusia menyatakan kesediaannya, bersedia menerima amanah penting itu. Maka diserahkanlah amanah itu kepada makhluk yang bernama manusia. Setelah amanah itu diserahkan, tentu Allah akan menguji, benar tidak manusia ini bisa menjalankan amanah tersebut. Ya. Oleh karena itu Allah ingin menguji kita, menguji manusia sejauh mana kemampuan kita untuk menerima, menjalankan dan mempertanggungjawabkan amanah tadi. Dalam rangka itu Allah menetapkan malaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Yang mati jasad, yang hidup ruh. Jadi jasad kita ini hakikatnya mati, Bapak Ibu. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau ditanya apakah kita ini melihat? Iya, kenyataan benar kita melihat. Dengan apa kita melihat? Dengan mata, ya Bu ya. Mata itu melihat nggak? Mayat ada mata. Mata mayat melihat nggak? Berarti bukan mata yang melihat. Kalau mata itu melihat, mestinya mayat masih melihat karena matanya nggak copot. Pengertian kita sementara mata inilah yang melihat, pada enggak. Mata ini hanya rumah-rumahnya basor. Yang melihat itu basor, bukan mata. Tapi menempelkan basor itu ke mata, namanya rumah-rumahnya. Menurut kita ini mendengar dengan telinga, padahal enggak. Bukan telinga itu yang mendengar. Kalau telinga kita ini mendengar, mestinya mayat masih bisa mendengar, karena telinganya masih ada. Enggak copot. Nah yang mendengar ternyata bukan telinga, tetapi itu adalah sama itu sifat Allah. Nah nanti kita kaji lebih jauh itu. Ya. Yang di dalam kajian tauhid itu disebut dengan sifat tujuh atau sifat ma'ani. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah menciptakan yang mati dan yang hidup, yaitu jasmani dan rohani. Dalam rangka itu semua radadnahu asfala safilin, kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Dulu waktu di alam arwah kita masih bersifat roh, belum ada jasad. Setelah menurut Sultan Aulia 4000 tahun setelah terciptanya Nur Muhammad, kita sudah berada di alam arwah. Ruh kita ketika itu bernama Ruhul Qudus. Alamnya namanya alam laut. Jadi alamnya disebut alam laut, ruh kita namanya Ruhul Qudus. Karena dia sudah berada pada alam, maka Ruhul Qudus tadi
dibungkus dengan sebuah pakaian lahutiah. Satu lapis, ini lapis pertama, supaya sekitarnya itu tidak terbakar dengan terangnya. Maka Ruhul Qudus itu dibungkus dengan sebuah pakaian, namanya pakaian lahutiah. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Karena alamnya sudah berbeda, maka ruh kita berganti nama, namanya Ruh Sultani. Dibungkus dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian Sultaniyah. Lalu turun lagi kita ke tingkat yang lebih rendah lagi, namanya alam malakut. Ruh kita berganti nama lagi, namanya ruh ruhani. Lalu diberilah pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Ini pakaian lapis ketiga. Kemudian turun lagi kita ke alam yang lebih rendah lagi, yaitu alam yang keempat, namanya alam nasut. Di alam nasut, ruh kita berganti nama, namanya ruh jismani. Di alam yang keempat ini situasinya sudah berbeda, maka dia dibungkus dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Jadi jasmani kita ini pakaian, namanya saja jasmani. Jas itu baju, mani ya mani. Jasmani baju dari mani ya ini. Cuma banyak manusia tertipu, Pak. Dikira inilah badan kita, diri kita yang sebenarnya. Bukan. Makanya dulu Luqman Al-Hakim ngasih nasihat kepada anaknya, nah, hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi kepada 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Allah, itulah ruhmu. Satu bagian lagi untuk dirimu, itulah amalmu. Dan satu bagian lagi untuk belatung, itulah jasadmu. Jadi jasad kita itu belatung. Semakin gemuk semakin banyak belatung. Tapi manusia ini kadang-kadang lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan kepada belatung ketimbang kepada Allah. Yang mau dipersembahkan kepada belatung diurus bagus-bagus, mobil mewah dibeli, rumah mewah dibikin, baju bagus dibeli, makanan enak dibuat. Bahkan ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Tapi yang akan dipersembahkan kepada Allah ini yang kadang-kadang ditelantarkan. Bapak-bapak setua ini sekarang masih sanggup nggak ngangkat barang 50 kilo? Sudah nggak kuat? Masih. Kenapa bisa terangkat barang sebesar 50 kilo? Karena badan sehat, perut kenyang. Kalau sakit, jangankan 20 kilo, mengangkat kaki aja nggak kuat, kena stroke. Angkat tangan nggak kuat, kena sakit. Kenapa bisa terangkat 50 kilo? Karena badan sehat, makannya kenyang, perutnya kenyang. Tapi kenapa ruh kita ini ngedorong tubuh sholat 2 rakaatnya nggak kuat? Ngedorong tubuh sholat 2 rakaat nggak kuat. Kenapa? Karena ruhnya sakit, ruhnya lapar.
Makanan rohani 4 sehat 5 sempurna, roh kita juga begitu, Pak. Dia butuh itu. Makanan jasmani, nasi, lauk pauknya itu. Makanan rohani nggak butuh itu. Makanan rohani kita ibadah, zikir, sholat. Tapi bukan hanya sekedar makan. Kalau hanya sekedar makan yang nggak ada gizinya, ya nggak kuat lah tubuh kita. Makanya ibadah bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar sholat. Bagaimana sempurna ibadah yang bergizi, makanan yang bergizi. Tentang sholat aja lah, misalnya kita sudah tahu sholat secara syariat, rukun sholat sudah tahu. Ibu-ibu kalau sholat berdiri apa duduk? Berdiri. Dari mana tahunya berdiri? Ibu tahu berdiri itu dari mana? Karena mata melihat tubuh kita berdiri. Makanya rukun sholat 13 itu terdiri 3 bagian. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Yang rukun fi'li takluk kepada basar, terlihat. Yang rukun qauli takluk kepada sama, terdengar. Takbir pun Allahu Akbar bukan hanya sekedar mengucap kalimat Allahu Akbar. Mana ihramnya, mana mi'rajnya, mana munajatnya, mana tubadilnya. Ini bergizi ibadah kita. Kiblatnya juga bukan hanya ke Baitullah. Ke Baitullah itu kiblat tubuh. Kiblat tubuh ini dada mengarah ke Baitullah, muka ke tempat sujud. Itu kiblat tubuh. Kiblat hatinya kemana? Kiblat nyawa kemana? Kiblat rahasia diri kemana? Nah, tanpa kita mengetahui hal-hal seperti itu, kurang bergizi makanan rohani kita. Nah, begitulah. Nah, dalam rangka itulah Bapak Ibu yang saya hormati, kita turun ke bumi ini dalam rangka menempuh ujian. Apa yang diuji? 2. Pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Sebagai khalifah Allah di muka bumi maksudnya apa? Bukan Allah itu butuh wakil, enggak. Allah nggak butuh wakil. Khalifah Allah itu maksudnya kita manusia ini diperintahkan Allah untuk memperagakan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita di muka bumi. Allah Maha Pengasih, yang pengasih itu Allah bukan kita. Lalu kita peragakan, suka memberi, suka menolong orang. Kita lagi memperagakan sifat pengasihnya Allah. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim. Nah, kita peragakan sayang kepada semua makhluk Allah, kepada manusia tak pilih-pilih, muslim apa kafir, yang benci sama kita, yang senang sama kita. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Kita peragakan, suka memaafkan kesalahan orang. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan dalam hidup kita, semakin mulia kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan itu harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Selesai hidup, selesai tugas khalifah, dan nanti akan diminta tanggung jawab. 1. Yang kedua, penanggung diri rahasia. Penanggung diri rahasia ini ada 4 tugas kita. Pertama, kenalilah dia, mengenalnya, wajib mengenalnya. Yang kedua, jaga, wajib menjaga. Yang ketiga, memuji, pujilah dia. Dan yang keempat, mengembalikan. Tugas kita 4 terhadap rahasia: mengenalnya, menjaganya, memujinya, dan mengembalikannya. Ini harus selesai sebelum ajal tiba.
harus selesai sebelum ajal tiba. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini, diberilah dinullah, agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itu namanya Islam. Jadi agama yang dari Allah namanya Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan pertama kali membawa Islam ke muka bumi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dibawanya sama. Di mana letak samanya? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat tauhid. Jadi dari Adam bawa tauhid, Nabi Sis bawa tauhid, Nabi Nuh bawa tauhid, Nabi Ibrahim bawa tauhid, terus sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya bawa tauhid. Afdalu qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung ku sampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku adalah la ilaha illallah. Nah, makanya saya katakan tadi, mulai dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adam juga begitu. Ya. Nabi yang lain juga begitu. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Ini artinya ada pengertian khususnya, pengertian hakikat. Makanya saya bilang kepada jamaah saya di Arafah tentang 25 syahadat ini, 5 tahapan harus kita pahami. Ini sebelum kita masuk ke Arkanuddin, saya ingin sampaikan dulu ini. Yang pertama harus tahu cara mengucapkan. Kalau orang baru akan masuk Islam, dia harus belajar cara mengucapkan dulu. Setelah tahu baru ikrar. Setelah ikrar timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Maka ini ilmu syariat. Nah, ini ilmu syariat. Jadi ilmu yang wajib kita kerjakan. Yang kedua, kita wajib mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Mengamalkan 2 kalimat syahadat ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, kita belajar memahami isi. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat itu? Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah bahasa Indonesianya. Alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Isinya mana? Memahami isi 2 kalimat syahadat ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Maka kita perlu belajar tauhid. Yang ketiga, yang keempat, kita perlu memahami posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Dan ini banyak sekali petunjuk-petunjuk itu, cuma kadang-kadang kita lupa untuk mengkaji. Contohnya satu, ayam itu binatang yang halal. Kalau disembelih tidak dengan bismillah, haram dimakan, ini kan Bu ya. Makanya ibu-ibu kalau beli ayam di pasar, itu sering kali saya dengar itu masih hidup ayam, tolong sih Pak dipotong, sekalian dibersihkan bulu-bulunya. Oh ya, kata si bapak punya ayam. Tolong ya Pak, kalau motongnya pakai bismillah ya. Iya Bu, kata si bapak. Ambil ayam lalu potong. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang si ibu, alhamdulillah ayam dipotong pakai bismillah. Kadang pakai pisau.
yang didengar, yang diucapkan, yang diperbuat, yang dilihat, itu syariat. Nah, itu satu, nanti kita lihat lebih jauh. Jadi tidak salah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah seperti itu pengertian dengan Bismillah tadi? Enggak. Dalam kajian tasawuf dengan Bismillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat Bismillah. Ini dengan Bismillah, dengan nama Allah. Bukan Pak Masri yang motong lagi, bukan nama kita, dengan nama Allah. Ini posisinya ilmu hakikat. Makanya memahami posisi ini dalam ilmu hakikat. Kalau di Arafah itu malam Rabu kita kaji. Nah, yang kelima, kita perlu paham cara memakai. Bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat ini? Ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, baru sempurna dua kalimat syahadat kita. Kalau cuma hanya hafal kalimat anak TK udah hafal, apa bedanya kita yang tua-tua begini kalau hanya sudah hafal kalimatnya? Nah, kita ingin sampai cara memakai dua kalimat itu gimana? Hidup yang akan dipakai kok mati bisa ditompak. Itu dua kalimat syahadat. Maka saya bilang sama jamaah saya di Arafah, persoalan kita hidup ini bukan persoalan pahala, bukan. Ya. Karena pahala itu sudah ditetapkan. Bukan persoalan surga, bukan. Itu hadiah Allah. Persoalan hidup kita ini gimana kembali kita ke Allah. Ini persoalan utamanya. Gimana kita mendapatkan surga sama yang punya surga saja nggak tahu, nggak kenal. Nah, ini dalam rangka itulah diturunkan agama ini dalam kita menjalani kehidupan ini.